kasih Ustadz Alhamdulillah, Azam. Ustadz Alhamdulillah Azam sudah ada datang ke di sini, sini. Ustadz. Terima kasih, Mas. Ustadz, Udah kenalin lama. Ustadz, ini ada kawan kita nih. Oh, Masya Allah. Boleh Nih, kenal? Ustadz, ini ada Selin. Mbak Selin, Ustaz Azam. Mas Ini Abi, Abizar. Mas Abizar. Ini kawan saya nih. Ini Gen Z banget ya, Gen Z Gen Z banget. banget. Saya termasuk Saya juga. ya. Oh, Gen Z. Hampir mirip Gen Z. Deketan. Ketan. Ya, Ustadz. Selamat datang Ustadz ya di konten kita Tahu Isi, pengetahuan Islam serta Inspirasi. gas. Siap, Mas. Ustadz, ini banyak nih yang Keren. Subhan mau tanyain hari ini, Ustadz. Iya Ustadz. Ini kan zamannya nih yang ada namanya sekarang tuh FOMO Ustadz. Banget, betul. FOMO, fear of missing out. Asik. Aduh, bahasa FOMO, English tuh. ya. FOMO, English banget Ustadz. gitu. Tapi kalau saya emang ngertinya gini Ustadz. Pengen ikut tren, ikut-ikutan tren, tapi trennya negatif gitu Ustadz ya. Oke. Gitu Ustadz. Nah, Ustadz ngelihat adanya FOMO sekarang ini gimana Ustadz menurut Ustadz? Sekarang udah banyak nih menjamur di mana-mana. Istilahnya juga sering digunakan. Oke, makasih banyak Mas Faiz dan juga Mas Subhan serta kakak-kakak kita luar biasa ini ya, Masya Allah. Tabaruk. Bicara FOMO ya, Mas, dan memang hari ini kita, apalagi Gen Z hari ini kita ya, dibutakan banyak sekali dengan hal-hal yang justru sebenarnya kayak, kita tuh kayak, untuk apa sih kita ngikutin kebanyakan orang, sedangkan kita sendiri seharusnya memiliki jalan hidup yang tegas dan yang kuat. Contoh misalnya, dalam hidup ini kita harus memutuskan dan memastikan kita ini ikut siapa. Ikut orang lainkah, ikut diri kita, atau ikut siapa? Sedangkan agama sendiri kita kan diminta untuk mengikuti sosok teladan yang baik. Nah kalau FOMO-nya misalnya ke sosok Nabi, maka jatuhnya adalah uswah. Kita mengikuti, mencontoh. Uswah itu apa, Ustadz? Uswah itu contoh teladan baik dalam agama. Gitu, Uswah Mas. namanya, uswah. Mungkin ini si Selin nggak ngerti bahasa-bahasa gitu, Ustadz. Kalau Mbak Selin Uswah. kayaknya lebih kayak ikut tren yang lagi baik ya, tapi lebih kayak yang hal positif kali ya, kayak gitu sih Mas. Uswah. Positif, Betul. uswah. Uswah. Berarti kalau positif tuh nggak bisa jadi FOMO gitu Ustadz? Kalau Gimana? hal positif itu dalam agama disebut dengan fastabiqul khairat. Fasta itu artinya apa, Ustadz? Mengikuti mengikuti hal-hal baik yang ada di dalam diri orang. Misalkan seseorang misalnya rajin berpuasa di bulan Ramadan, maka kita malu dong sebagai muslim dong kayak, ih temen gue puasa, gue kok nggak ikut-ikutan Tapi puasa. kalau misalnya Iya. ikut-ikutan puasa kayak gitu, kita kan FOMO ikut-ikutan puasa gitu. Emang boleh Ustadz di Islam tuh? Kita nggak pernah puasa nih di Ramadan tahun lalu. Lalu tahun ini kita coba pada puasa ya keren banget gitu. Ya, Jadi kita tren. ikut-ikutan puasa, pura-pura puasa gitu maksudnya. Itu nggak apa-apa Ustadz? Justru Mas mohon maaf, justru para ulama salah satunya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa justru ketika orang berbuat kebaikan, kemudian kita itu kayak ada rasa malu, rasa kayak kira-kira gue bisa nggak sih ngikutin tuh orang? Nah, justru itu anjuran, maka ikuti hal-hal yang baik yang ada dalam diri orang. Betul. Malah dianjurkan. Jadi kalau misalnya ibadah tuh ikut-ikutan, tapi dianjurkan ikut-ikutan dalam hal kebaikan itu. Sangat dianjurkan dalam agama. Sangat dianjurkan. Nih Ustadz, ini Selin dari tadi. Cakep, ya. Karena ada Ustadz datang, dia maksa-maksa ikut. Padahal mah saya nggak ngajak, dia masa ikut. Kita nggak mau ngajak. Katanya iya. Saya mau ngajak Abizar ini, aja. ini juga nih Tadinya Abizar. kan, nih, Abizar, Bang saya ikut dong kata itu. Iya, ini katanya ada yang mau ditanyain nih, Selin dulu nih. Boleh, boleh, Silakan, Mbak ada Selin, yang mau silakan Mbak ditanyain. Selin, tidak usah. Kenalin dulu lah kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan apa gitu yang langsung tanya Selin. Tadi kan katanya mau maksa ikut. FOMO kalau dalam hal yang, aduh medok ya aku ya. Biasanya bukan dari Jakarta, Sa. Jawa. Mungkin buat netizen pengen tahu dia dari mana nih. Cari tahu aja Netizen pengen tahu banget nih. Gimana Selin? FOMO yang dalam hal yang buruk nih mungkin Ustadz di sosmed mungkin saat ini kan sedang gencar yang namanya nikah muda tuh. Orang-orang tuh takut untuk mungkin takut nggak punya pasangan atau takut tidak menikah gitu. Sebenarnya itu gimana tuh Ustadz tentang pernikahan sendiri tuh apakah semua orang itu memang ditakdirkan untuk bisa menikah atau sebenarnya bisa juga ada yang tidak menikah kayak Ada gitu. takdir nggak menikah mungkin kata Selin. Waduh, agak-agak dalam. Tapi romantis tuh. Silakan. Suka nih. Kan deket-deket Valentine Oh, kan. benar. Bukannya udah lewat Mas ya? Udah lewat. Udah lewat. Makanya. Kemarin tuh. Tapi iya. cinta akan harus terus tetap Oh, ada. selalu. walaupun lewat. Betul. Cinta akan selalu Menua ada. bersama. Tanpa Valentine cinta harus tetap ada. Iya, Harus Masya Allah. Gimana tadi, Ustadz? Terima kasih banyak Mas Subhan dan juga Mas Faiz, Mbak Selin dan Mas Abi. Memang dalam hidup kita harus memiliki sebuah keputusan hidup yang begitu penting dalam hidup kita. Contoh misalnya masalah jodoh, kemudian dengan siapa kita tinggal, dengan siapa kita bersandar, bergantung, itu kita tidak boleh terlalu khawatir, takut, cemas berlebihan.
ini mohon maaf Mas dan juga Mbak, Mas, bahwa FOMO ini orang akhirnya menggiring ke arah rasa cemas yang berlebih. Takut begini, takut begitu. Takut kalau nggak ikut si A, nanti begini, dijauhin temen lah, malu lah, inilah. Rasa takut itu dalam agama disebut dengan apa? Was-was. Was-was dari siapa? Was-was itu sumbernya dari setan. Ngeri banget. Jadi kalau kita khawatir atau was-was tuh setan udah deket sama kita tuh. Pasti dong, Mas. Sering Tanda-tandanya, ya? tanda-tandanya, Ustaz. Tanda-tandanya. Kalau itu dari Ustaz, Oke. kan serem, Ustaz. Banget dong. Apalagi Iya, setannya tanda-tandanya berbentuk manusia. Nggak ada ya? Iya. Ada ya kan? Ini manusia semua Ustaz. Manusia Yang semua gitu, ya. Ustaz. Maksudnya Agak setan yang mengerikan ya. gentayang di dia. Iya, enggak lah. Setan akan terus memberikan sebuah pikiran-pikiran negatif dalam diri manusia sehingga memberikan rasa takut yang berlebih. Misalnya, lu kalau misalkan nggak ikut dia, lu ntar nggak punya teman loh. Lu cuman lu begini begitu doang. Akhirnya ada rasa kayak coba ya gue bisa ikut kayak dia nggak ya? Tapi begitu kita ikut tren teman kita, yang ada apa? Justru kita kayak nggak cocok dengan kepribadian kita karena kita jangan sampai jadi orang lain tapi jadi diri kita sendiri. Entah itu orang suka atau enggak, yang penting kita nyaman dengan diri kita Cuman sendiri. mencari validasi dari orang lain gitu ya. Betul banget. Iya, benar juga tuh. Kalau misalnya nih, Ustaz, kalau itu kan mungkin ada tren yang buruk banget gitu Betul, ya. Mas. Ya, kita jangan ikutin gitu Oh, kan. pasti dong. Nah, Kayak itu apaan dari tuh tren setan. buruk maksudnya kayak apa? Kayaknya pernah punya pengalaman Waduh, deh. Dia aduh, Bukan. maaf ya. anonimasi bahasanya. Tren Dia buruk tadi. tuh misalnya tawuran. Kan Oh, baik tuh. baik. Tawuran. Iya, tawuran. Ya, ikut-ikutan Baik tawuran. offline maupun online, Ustaz. Betul. Nggak boleh itu. Ada offline. Gitu. Orang Ketemu online. di mana? Oh iya betul Facebook. Oh, udah tuh. Betul. Oh, ketikan jari dan itu ya. Wah, pukul. Tawuran online begitu ya? Oh, ngeri kali ya. Nggak, Gimana, artinya gimana? gini, Ustaz. Kan itu kalau misalnya kita ikut tren yang buruk ya udahlah kayak gitu kan. Betul. Ya kita bisa menilai ini buruk atau ini berbahaya misalnya. Kalau misalnya trennya itu kayak yang netral-netral aja. Misalnya nih iPhone Pro 20 misalnya kan. cakep Iya, iPhone Belum ada, 20. belum ada. Belum deh, belum ada. Ceritanya. Oh, Orang pada Visioner beli. banget. Saya mau beli juga langsung beli. Walaupun kredit itu masuk FOMO atau gimana? ya untuk mengikuti sesuatu yang tren di zaman sekarang memang nggak mudah ya Mas ya. Kita perlu seperti apa ya, segala sesuatu itu lebih baik untuk netizen yang ada di rumah juga, kita biasakan sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kayak pengen apa yang dimiliki oleh orang lain sedangkan kita belum mampu, so kayaknya jangan maksain juga deh Mas. Jadi kalau nggak mampu nggak usah maksain. Betul. Jadi itu FOMO yang berlebihan. Betul banget. Tapi kalau emang pengen tapi nyicil tuh nggak boleh juga, Ustaz? Kalau menurut saya sih hindari yang nyicil-nyicil gitu deh. Waduh, yang nyicil tapi nyicil syariah kan boleh, Ustaz. Boleh sih, boleh. Ada bedanya. Sah Nah, saja. kalau nyicil syariah sama nyicil yang riba tuh bedanya apa, Ustaz? Nyicil syariah versi nyicil riba. Ini sepertinya pembahasannya cukup panjang, tapi lebih Panjang nih. simpelnya ya, lebih simpelnya Simpelnya adalah gimana, selagi kita mampu, artinya mampu dalam hal menyelesaikan kewajiban kita dong, so it's okay, silakan sah-sah aja. Cuman kalau kita sudah di titik kayaknya gue udah nggak mampu deh, stop aja. Karena dipaksakan pun itu akan membuat kita kayak hidup kita nggak tenang. Satu, kedua kita menjadi beban pikiran keluarga juga kan Keluarnya gitu. kemana-mana ya. Jadi Banget, kalau Mas. pengen FOMO Betul. jadi nyicil, ngutang, pengen Aduh, ikut-ikutan gitu. kan. Waduh, padahal kayak gitu doang. Nanti tahun depan ada lagi yang baru. Ada lagi 21 Pro. Iya, 21 Pro. Iya. Tahun depan ada lagi, baru 22 lagi. Pro. Oh, Iya. Tadinya begini, terus dilipat begini. Dilipat gini, lama-lama Lalu dia begini, begini, kan? lama begini Iya. gitu. Koran itu mah ya. Beda lagi ya. Oh gitu, gitu Satya. Yang Siap. penting mah Betul. tergantung kita, jangan sampai maksain, jangan sampai juga tidak bermanfaat. Betul banget, Mas. Nah, Abizar ada Tadi yang pengalaman sebelum apa nih sampai ke sini tuh yang soal FOMO tadi nih? tuh. Apa ya? Yang lu bilang lu ketemu sama tetangga lu, habis itu tetangga lu punya mobil. Lalu ceritain aja sama Ustadz tuh tadi. Aduh, aku punya mobil. Iya, yang punya. Jadi curhat. Iya, kalau orang ikut-ikutan FOMO kan ikut-ikutan ya, Ustaz? Iya Mas. Nah, itu tuh sebenarnya orang-orang FOMO itu yang cari validasi sosial gitu tuh orangnya dia bisa dikatakan lemah imannya atau kayak gimana ya? Rasa qanaahnya itu kurang, itu gimana, Ustaz? Ya, lebih tepatnya Mas, itu adalah tadi saya menekankan ke lebih orang tersebut tidak memiliki rasa kepuasan dalam diri dan dia terlalu bergantung sama kehidupan orang lain. Jadi standar hidup dia itu bukan diri dia sendiri, kemampuan dia, tapi orang lain punya apa, dia harus punya apa. Kan nggak bisa seperti itu Mas. Iya, ternyata begitu Satya. Jadi dia pengen terus haus ya, haus Haus. validasi. Harus Ya bisa. validasi. Betul. Jadi ini tren, kalau ada suatu tren tuh apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Biar nggak jatuhnya FOMO gini. Sikap kita sebagai seorang muslim dalam melihat fenomena hari ini ya, FOMO kemudian tren hari ini, mohon maaf memang lebih ke arah hal yang kurang baik lah ya. Sikap kita yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa hidup kita ini
hanya bergantung kepada satu zat aja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas Allah itu berfirman kepada kita, meminta kita, memerintahkan kita untuk dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Udah ibadah, amal masuk surga. Yang kedua, kita tidak boleh terlalu berambisi dalam hidup. Pengen apa gitu, kalau nggak kesampaian ya udah, berarti rezeki kita hanya cukup sampai itu aja. Dan jangan terlalu berambisi yang terlalu tinggi yang nanti akan membuat kita semakin ngedrop, Tapi ngedown. ketika kita punya ambisi, lalu kita punya cita-cita, kita kan boleh Ustaz pengen naik level gitu. Bukan berarti pengen FOMO, tapi kita Ya, Ustaz, kayak pengen kerja keras gitu, Ustaz. Kerja keras, pengen meningkatkan level dari yang tadinya motornya Upgrade lah ya. upgrade Iya. Matic, pengennya yang motor CC Asik. gede gitu kan. Ninja. Nah, itu kan kita pengen upgrade diri dan penampilan, bukan FOMO, tapi untuk kebanggaan dan kebutuhan. Betul. Itu bedanya gimana Ustaz Oke, kita mohon, menyikapi? hari ini Mas mohon maaf, FOMO ini sebenarnya ada dua sisi ya yang saya lihat. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Hari ini FOMO hari ini yang tren di remaja kita, Gen Z kita itu lebih kepada FOMO keinginan. Pengennya ini, pengennya itu, pengennya. Sedangkan dia butuhnya hanya satu, tapi dia pengennya dua. Dan dia mampunya beli satu, tapi pengen nambah lagi, nambah 2, 3. Sedangkan kemampuan diri dia tidak mampu ke arah itu, tidak mampu. Akhirnya apa? Orang berhutang begitu, Mas. Oh, sampai berhutang Betul. sampai segala macam ya Ustaz ya. Karena pengen ngikut tren kayak Tren, gitu. betul. Kalau misalnya ini Ustaz, ini sering terjadi ya. Kalau misalnya pengen ikut artis K-pop lah misalnya. Itu gimana Ustaz? Ini kayaknya Selin senang sama K-pop kan? Enggak, kebetulan. Enggak kebetulan. Kemarin dia bilang, enggak suka gue, tapi gue nonton Lisa Blackpink. Sama Mbak ya? Iya. Kalau untuk sosok ini kan jatuhnya sosok figur ya yang disukai kayak misalnya tadi. Sebenarnya kalau menyukai sosok figur nggak masalah. Apapun kan setiap orang berbeda-beda menyukai. Cuman sosok figur ini yang seperti apa nih? Kalau sosok figur yang membuat kita semakin buruk, ya maka sebaiknya ya kayak ya jangan terlalu banyak yang dia ikuti di figur sosok itulah. Misalkan cara berpakaian, kalau misalkan figur sosok itu terlalu terbuka, maka ya kita jangan terlalu terbuka banget misalkan gitu. Atau dalam berucap, perkataan, sikap, hal-hal yang baik menurut kita lakukan. Yang buruk tinggalkan kalau bisa. Oh, pokoknya gitu ya. Jadi Jadi kita boleh sendiri yang ngikutin nyari. yang hal-hal yang baik aja berarti. Iya, kita sendiri yang tahu nih orang layak apa enggak nih Betul gitu banget. ya. Ya, atau ini orang misalnya sopan apa enggak ngomongnya, bajunya gimana kayak gitu Ustaz, Betul ya. Mas, betul. Tapi lagunya seru Ustaz. Kayak lagu- gimana Ustaz? lagu apa, Mas? Kalau seneng lagu misalnya kita Oh, seneng lagu. sama Kalau lagu, jujur saya juga penikmat lagu, mohon maaf. Iya, Iya, lagunya nah itu gimana Betul. Ustaz? Kalau lagu bagi kami ya, lagu ini kan ibarat lagu itu kalau membuat kita itu lebih kayak menyenangkan, buat kita tuh tidak jauh dari Tuhan, it's okay, sah-sah aja. Tapi lagu pun harus kita lihat. Kadang ada mohon maaf, hari ini ya tren juga di kalangan Gen Z, lagu-lagu yang mohon maaf justru malah membuat kita itu semakin kayak malas ibadah, malas beramal, mageran gitu loh, gimana sih Mas, mager gitu. Udah denger lagu, semuanya lagi males ya. Udah males kan ngapain deh, duduk aja lah kita tidur aja gitu. Itu lagu, ajan lagu lewat, yang ngajak lewat aja. males-malesan gitu ya. Betul. Lupa sholat. Lupa sholat dah, bablas dia udah. aja, bablas, asik-asik sendiri gitu. Ada tren juga Ustaz Iya boleh Mas. di TikTok nih. Jadi tren standar TikTok. Jadi sekarang tuh banyak tuh tren standar TikTok. Iya bener ada tuh. Suami idaman. Dia bilang begini, gaji 3 digit katanya. Iya, misalnya gaji 3 digit Betul, gitu kan. betul. Habis itu mobilnya ini. Wah, ilah. Nah itu rumahnya gede. Kayak gitu, inilah suami idaman. Gitu. Banyak tuh influencer yang kayak begitu. Jadi semua kan. pada pengen ngikutin tuh. Iya, itu. Suami gua nggak gini lagi. Iya itu. Dia pasangannya nggak tepat. Coba dulu gini ya. Banyak gitu. banyak yang terprovokasi Ustaz. Nasihatinnya gimana Ustaz? Betul. Jujur aja Mas, saya pun cukup mengikuti tren tersebut dan memang ini satu fenomena yang amat cukup menggelitik hati ya. Menggelitik, prihatin, tapi kayak kok bisa sih sebegitu besarnya pengaruh sosial media dalam hidup kita, apalagi tren-tren begitu ya seperti itu. Kalau saya sendiri Mas, usul untuk netizen juga yang ada di rumah, ya baiknya sih memang tadi satu lagi, kita itu jangan sampai terlalu kayak percaya apa kata orang ya. Nanti kalau kamu bahagia harus begini loh, begitu loh. Karena setiap orang itu punya hak standar dalam membahagiakan diri sendiri. Contoh, kita nggak mesti lihat orang yang punya mobil, rumah mewah itu bahagia banget. Kita nggak tahu bulan berikutnya atau bulan depan dari pihak bank datang, menyegel, menutup, mengambil itu semua. Akhirnya dia tinggal dikontrakan. Hal-hal yang mungkin kita lihat sempurna, belum tentu sempurna banget.
Siapa tahu palsu gitu Ustaz ya. Betul. Semuanya udah nggak ada ininya, palsu semua ternyata. Aduh. Kalau pasangan kita gitu, kan itu tren biasanya si cewek ya yang mengikuti. Iya gitu. biasanya gitu benar. Ya kan? Benar. Ntar si istrinya ini minta mulu sama si suami gara-gara lihat TikTok. Menuntut apa yang menjadi hak istri. Aku mau dong kayak si Anu Padahal gitu. si suami pikirannya Wah itu udah kayak repot Ustaz tuh. tadi. Betul. Inilah pentingnya edukasi ya, betul ya. Sekali lagi edukasi, baik suami ke istri, istri mau ke suami seperti itu. Iya. Dan untuk kita netizen semua yang ada di rumah, untuk kita yang memiliki anak, untuk yang cewek maupun cowok, kalau bisa kita edukasi juga dalam hal bersosial media supaya tidak terlalu banyak memberikan atau mengambil pengaruh buruk dari sosial media. Kayak gitu sih Mas. Iya. Lebih tepatnya. Harusnya kayak gitu ya kan. Konten kayak gitu kan banyak tuh. Ustaz. Banget. Kita perlu nggak saat bikin counter tandingan gitu, konten untuk mengcounter gitu maksud saya, supaya konten-konten yang kayak begitu tuh nggak menyebar lagi gitu Sat. Dan kira-kira apa Sat kontennya kira-kira? Kalau bicara itu kan berarti lebih ke arah kita masuk dalam dunia ini tadi dunia kayak sosial media ya. Memang kalau di sosial media ini kita nggak bisa memfilter ya. Mana yang memang berpihak ke kita, mana yang menyerang kita gitu loh. Sebaiknya sih kalau saran kami supaya para Gen Z hari ini nih supaya lebih kayak misalkan apalagi yang suka posting sesuatu kehidupan pribadinya, berikanlah hal-hal baik yang akhirnya orang mencontoh dia. Misalkan hari ini makan bersama istri atau misalkan jalan-jalan bersama keluarga, healing hal-hal yang sifatnya yang umum aja, tapi jangan juga yang privat dia harus tampilkan di sosial media. Hal yang real gitu ya Sat. Betul, ya? real aja. Berarti diutamain di lingkup Betul, keluarga. lingkup dulu keluarga. aja ya. Setuju, Mas. Nggak usah mikirin sosmed biar. Betul. Emang sosmednya ada berapa? Bisa? 5. Banyak juga. Banyak banget. Enggak dong, gua doang. Instagram Apa paling apa aja? Instagram, akun second. Nggak apalagi Instagram, Instagram? akun second Instagram juga. Instagram juga. Oh gitu. Akun yang ketiga Instagram juga. Jadi lima-lima Instagram doang. Kurang gaul. Iya, itu aja terus dia. Kurang gaul. Friendster dong. Friendster. Waduh. Pet dong, Masih pet. TK itu. TK. Saya masih TK itu. Aduh ya ampun. Nah, Selin, ada apa lagi yang mau dicurhatin sama Ustadz nih? Masya Allah. Apa ya? Tadi pengen ngikut Oh mungkin Sukma, tadi standar sekarang diem aja dia. Nih. ini berbicara ini. Ya, mungkin standar dalam Islam tuh gimana sih Ustadz? Kalau tadi sosmed punya standarnya sendiri dalam hal berpasangan itu sebenarnya kita itu dalam hak dan kewajiban dalam Islam dalam rumah tangga itu mungkin kita bisa diingatkan kembali Ustadz. Makasih Mbak. Iya. Memang netizen yang budiman yang ada di rumah dan yang ada di studio memang kalau bicara tentang standar hidup manusia itu yang pertama adalah dia hidup untuk apa dan untuk siapa. Ya. Hidup satu untuk apa? Ya untuk memang kita memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke kehidupan yang sebenarnya yaitu di akhirat nanti. Yang kedua, untuk siapa? Untuk diri kita dan keluarga kita. Kita bekerja untuk siapa? Anak istri kita. Kemudian kita bekerja pastinya adalah kerjaan yang halal yang kita cari supaya memberikan efek yang positif terhadap keluarga. Itu sih Mbak lebih simpel kayak gitu. Jadi kalau kita kerja, habis itu kita tujuannya bukan untuk anak istri, untuk Misalnya, gitu. Liburan, gitu gimana? Pertanyaannya ke situ. Gitu. Kerja tapi bukan, kan belum punya suami. belum Mbaknya punya berarti itu suami. kebutuhan sendiri gitu Kebutuhan ya. sendiri Masya itu Allah. gimana Ustaz? Jadi buat seneng-seneng gitu. Kalau untuk sensasi nggak ada masalah, sah aja sih Mbak. Itu tadi kan Selagi itu. tipis sama FOMO gitu, buat seneng-seneng, buat Ini kan buat kehidupan healing. Betul, healing. Apalagi Gen Z sekarang ya, untuk pemirsa yang ada di rumah juga, healing penting banget sih menurut saya. Apalagi kondisi hari ini banyak sekali kayak belum lama kan, emang kondisi Indonesia sedang diguncang dengan musibah ya. Maka salah satu caranya adalah dengan healing kita gitu. Iya gitu Sat. Ustadz suka healing kemana sih? Kebetulan saya healingnya tempat-tempat kayak berbau air ya. Ya, pantai. iya suasana air lah kayak gitu, pantai. kamar aja, Mas. mandi, kamar mandi. Itu lebih tepat itu. Mas, masa gitu. Bolak-balik. Ke dalam toren gitu Ustadz bukan. Oh, itu ada petugasnya sendiri beda itu, beda. Tad kalau di pantai kan itu banyak orang ya di situ ya. Itu kan kita ikutan liburan ke sana. Itu termasuk FOMO nggak? Kan ikut-ikutan. Nah iya Ustadz. Kalau bener Mas. Iya bener juga tuh. Kalau healing ke pantai atau healing ke gunung misalnya atau healing kayak ke tempat-tempat alam gitu ya Mas ya. Itu kita di situ kan ada satu ibadah yang kita lakukan yaitu tafakur. Dalam agama disebut dengan kita menyaksikan ciptaan Tuhan yang maha besar dan itu kita di situ ingat kepada ciptaan Tuhan yang maha besar. Tafakur, Menikmati. ingat pada Tuhan. Nanti keindah. Jadi nggak cuma liburan Sat ya? Tidak. Tapi sekalian juga melihat Tuhan menciptakan gunung ini begitu indah, begitu besar. Waduh. Kalau ke laut
menciptakan lautannya begitu luas gitu Betul, Ustaz Mas. ya. Oh gitu. Jadinya liburannya nggak FOMO gitu. Iya, artinya. Liburannya nggak jadi FOMO. siap, siap. Alhamdulillah tuh nggak jadi Iya. FOMO nggak bisa. Iya. Semangat. Saya rubah mindsetnya besok liburan. Iya, Ustaz, bentar lagi libur panjang, kan Panjang. nanti kan. Ini ngomong-ngomong pada mau kemana nih rencana nih? Saya mudik Ustaz. Mudik. Di planet Bekasi. Ah, siap. Nah, Dekat ya, sebelah nggak jauh. planet Bekasi saya mudik. Planet Bekasi. Iya Ustaz. Gitu. Masya Nah, Allah. Ustaz, Iya, terima Mas. kasih Alhamdulillah, Ustaz. banyak. Kita jadi Ustaz. tahu Kita semuanya. jadi tahu. Kita jadi Akhirnya tahu semua. nih kita nih. Nanti kita ketemu lagi ya, insya Allah di Insya Allah di tema tahu tema berikut. isi. Tahu isi. Apa tahu isi? Pengetahuan Islam serta inspirasi. Inspirasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.